Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jadi kami di sini akan mempersembahkan video tentang tutorial kasus PT 3 Saudara. Perkenalkan, nama saya Amanda Sofia dari absen 7. Perkenalkan, nama saya Fina Besari dari absen 28. Perkenalkan, nama saya Aura Maharani dari absen 9. Perkenalkan, nama saya Dina Wawiazah dari absen 23. Perkenalkan, nama saya Dewi Kartika dari absen 20. Halo teman-teman, mari kita mengisi data. Yang pertama ada data kategori usaha, lalu kita pilih retail, kemudian kita isi tanggal mulai data, kita isi 31 Desember 2017. Nah, selanjutnya lalu kita ganti mode biaya persediaan, metode biaya persediaan kita jadi Vivo. Lalu selanjutnya kita klik selanjutnya sampai ada selesai, kita klik. Nah, sebelum itu kita yang centang itu dihilangkan supaya tidak otomatis secara accurate. Lalu kita klik selesai. Nah, jadi sekarang kita tinggal menunggu prosesan data yang sudah kita isi. Nah, sudah mulai selesai. Tinggal kita menunggu sebentar lagi. Nah, sudah selesai. Lalu kita klik pengaturan. Setelah klik pengaturan, kita klik preferensi. Lalu semuanya itu nama dan kategori usaha, bidang usaha telah otomatis telah kita isi di depan tadi. Jadi kita tinggal mengisi nomor telepon, faksimili, email. Itu semua sudah tertera di dalam soal, jadi kita tinggal menuliskan saja. Yang pertama ada nomor telepon. Kita tinggal menuliskan seperti yang di dalam contoh soal, 021 strip 64 59 1281. Nah, untuk faksimili juga kita sudah tertera di dalam soal, 021 strip 64 59 1282. Email juga seperti yang ada di dalam soal, kita tinggal menuliskan saja hingga saudara email.com. Nah, untuk tanggalnya kita sudah otomatis di awal tadi, jadi untuk semuanya kita sudah mengisi. Lalu selanjutnya kita klik yang ada di sebelah kanannya dari info perusahaan, yaitu alamat. Kita kasih alamat yang sudah tertera di dalam soal, yaitu Jalan Kebayoran nomor 17. Untuk kota kita langsung klik DKI Jakarta yang sudah tertera di dalam soal, DKI Jakarta, lalu provinsi dan negara akan mengikuti. Kemudian kita isi kode pos. Untuk kode posnya sendiri sudah tertera juga di dalam soal, jadi kita tinggal menuliskan saja
Nah, selanjutnya kita klik fitur untuk perusahaan. Untuk perusahaan kita cuma mengklik atau mencentang 2 saja. Seperti di dalam soal, kita harus membaca soal terlebih dahulu untuk mengetahui apa saja yang dicentang atau yang tidak dicentang, supaya tahu. Nah, untuk penjualan kita hanya mencentang 4, dan pembelian 2, dan persediaan ada 1. Nah, untuk pembelian ada 2, dan untuk persediaan cuma ada 1. Ya. Nah, seperti itu. Lalu kita klik simpan. Nah, lalu kita akan melihat proses akhir bulan. Kita klik perusahaan, lalu kita klik proses akhir bulan. Nah, terus kita bulan itu kita isi bulan Desember seperti yang awal tadi, bulan Desember. Lalu untuk tahun juga kita ganti menjadi 2017. Nah, setelah itu kita simpan, kita klik simpan yang ada biru. Setelah itu kita hilangkan, kita ke daftar laporan. Setelah kita klik daftar laporan, kita cari neraca induk sekuntro, lalu kita klik. Setelah kita klik, untuk tanggal kita ganti menjadi 31 Desember 2017. 31/12/2017. Setelah itu kita tampilkan balance atau tidaknya. Kita cocokkan terlebih dahulu. Nah, setelah memang cocok, kita kembalikan. Setelah sudah balance, sudah kita cocokkan semua, kita kembalikan ke layar utama tadi. Lalu, nah, selanjutnya kita akan mengimpor data. Kita klik buku besar. Kita impor data kas dan bank terlebih dahulu. Nah, kita klik akun perkiraan, lalu kita klik impor data. Kita impor data kan. Lalu setelah itu kita klik pilih file. Klik pilih file. Kita pilih file yang sudah disediakan. Nah, kita urutkan mulai dari yang pertama, dari daftar akun, lalu kita unggah, kita lanjutkan. Setelah kita lanjutkan, jangan lupa dicentang ya teman-teman. Kita centang, lalu lanjutkan.
Untuk mengimpor data kita harus berhasil semua ya. Jika pengimporan tidak berhasil, maka bisa diulang. Lebih baik tidak mengulang, karena mengimpor data itu harus berhasil. Nah, ketika sudah berhasil semua, kita tutup. Kita lanjutkan mengimpor data yang selanjutnya, barang dan jasa. Kita mengimpor barang dan jasa, klik impor data, lalu klik pilih file. Kita urutkan yang nomor 2. Ada barang, daftar barang, lalu kita unggah. Kita lanjutkan sama seperti yang tadi, jangan lupa untuk dicentang, lalu lanjutkan. Nah, ketika sudah berhasil semua, lalu kita tutup, kita impor yang pelanggan. Impor data pelanggan. Lalu kita klik impor data. Klik impor data, lalu kita pilih file, lalu kita cari pelanggan, kita klik 2 kali, lalu kita unggah. Setelah kita unggah, kita lanjutkan. Jangan lupa teman-teman, kita centang, lalu lanjutkan. Nah, jika sudah berhasil, kita tutup, kita lanjutkan yang pemasok. Seterusnya seperti itu ya teman-teman. Kita pilih file, kita cari pemasok, kita klik 2 kali, lalu unggah, dan lalu lanjutkan seperti yang tadi. Jangan lupa kita centang, lalu kita lanjutkan. Nah, ketika sudah selesai, kita tutup. Kita akan mengimpor aset. Sebelum itu, kita akan mengisi kategori aset terlebih dahulu. Sebelum kita mengimpor aset, kita klik aset tetap, lalu kategori aset. Setelah itu, kita akan menuliskan apa saja kategori-kategori aset yang tertera di dalam soal. Yang pertama ada tanah, lalu kita simpan. Ada gedung, lalu kita simpan seterusnya sampai selesai, seperti itu. Lalu setelah yang terakhir itu ada peralatan. Nah, lalu kita simpan, selesai.
kita klik garis 3 yang ada di pojok kiri untuk memastikan benar atau tidaknya. Lalu kita kembali, lalu kita pilih Aset Tab. Setelah kita pilih Aset Tab, kita klik titik 3 yang ada di pojok kiri, kita pilih Impor, lalu kita pilih di File, kita pilih Aset Tetap, klik 2 kali, kita unggah. Lalu kita lanjutkan. Di sini di aset tidak ada centang tadi, jadi kita lanjutkan saja. Nah, ketika sudah berhasil, kita tutup. Selesai untuk data pengimporannya. Nah, sekarang kita akan memulai transaksi. Yang pertama kita klik pembayaran. Untuk transaksi yang pertama yang tanggal 3, kita pilih kas dan bank, kita pilih yang kas. Setelah itu untuk tanggal kita tuliskan tanggal yang tertera di dalam soal atau transaksi tersebut. Itu di situ ada tanggal 3 bulan 1 2018. Lalu kita tuliskan. Setelah itu kita cari akun perkiraannya, yaitu ada beban gaji. Nah, di situ itu pembayaran beban gaji. Lalu kita tuliskan nominal beban gaji yaitu 4.500.000. Kita lanjutkan. Setelah itu kita klik info lainnya. Untuk nomor cek itu yang ada di soal yang pojok kanan. Untuk catatan pembayaran gaji. Lalu kita simpan. Lalu teman-teman, kita ke transaksi yang kedua. Untuk transaksi yang kedua, kita ada permintaan barang. Kita klik persediaan, lalu permintaan barang. Untuk tanggal kita ganti kepada tanggal yang sudah tertera di dalam soal, yaitu tanggal transaksi 04 Januari 2018. Untuk tipe permintaan kita klik beli barang, sama aja. Lalu kita cari barang apa saja yang dipermintakan. Yang pertama ada TV. Untuk TV sendiri kita kuantitasnya ada 10. Untuk tanggal kita ganti 6 Januari 2018 karena itu adalah tanggal permintaannya. Kuantitas kita ganti 10, lalu lanjut. Untuk yang kedua kita pilih oven. Sama seperti TV tadi, tidak ada yang perbedaan. Tanggal diminta tanggal 6 Januari 2018. Lalu kuantitasnya sama 10. Langsung kita lanjut. Nah, jika sudah semua, lalu kita kasih keterangan di info lainnya. Kita kasih permintaan barang. Nah, jika sudah semua,
lalu kita klik simpan. Nah, setelah itu kita lanjut ke transaksi yang ketiga. Yang ketiga itu hampir sama ya, sama dari transaksi yang kedua tadi, sama. Yaitu langsung kita klik pembelian. Kita klik pembelian, lalu kita klik pesanan pembelian. Setelah itu kita pilih pemasok. Masuknya dari PT Utama. Lanjut kita rubah tanggal sesuai tanggal transaksi. Tanggal transaksinya yaitu tanggal 5 Januari 2018. Kita ganti tanggal seperti tanggal transaksi. Nah, untuk pemasoknya sendiri dari PT Utama. Dari PT Utama. Lalu untuk tanggalnya kita di tanggal transaksinya, yaitu tanggal 5 Januari 2018. Nah, lalu kita masukkan barang pesanan. Nah, itu klik cari, sudah muncul, langsung kita klik. Nah, itu. Kita sudah klik dua-duanya, lalu kita klik TV untuk mencetak harga, lalu kita tuliskan harganya yang sesuai di dalam soal, yaitu 1.500.000 untuk TV. Untuk TV di 1.500.000. Nah, untuk oven dengan harga 750. Harga oven satuannya adalah 750. Nah, selesai. Ya. Lalu kita klik simpan. Nah, lalu di sini kita akan mengisi uang muka dari transaksi yang ketiga. Nah, lalu kita klik pajak. Lalu untuk pesanan pajak kita ganti 10%. Nah, kita kembali ke pembelian lagi, lalu kita klik pesanan pembelian. Kita cari pemasoknya yaitu PT Utama. Lalu kita ganti tanggal transaksinya yaitu tanggal 5 Januari 2018. Kita klik ambil, kita klik permintaan, lalu kita pilih barang. Kita pilih barang tersebut yang sudah tertera. Kita klik. Nah, sudah. Kita lanjut. Kita akan menaruh harga. Lalu di situ ada harga TV yaitu 1.500.000. 1.500.000. Nah, sudah. Untuk oven sendiri kita berada di harga 750. 750.000. Nah, selesai. Lalu kita lanjutkan. Nah, setelah selesai ini semua sudah cocok,
untuk hasilnya. Lalu kita ada syarat pembayaran, ada alamat dan ada keterangan. Lalu kita ganti keterangan tersebut menjadi pesanan pembelian. Nah, setelah itu kita klik alamat, kita klik tanda alamat tersebut, maka nanti akan muncul dengan sendirinya atau secara otomatis. Lalu kita simpan. Nah, selesai. Nah, kita ada lagi ini proses uang muka. Kita pilih proses, lalu uang muka. Setelah itu kita menunggu dan kita ganti tanggal transaksi sekarang, yaitu tanggal 5 Januari 2018. Lalu untuk uang muka kita tulis 6 juta. 6 juta apa 5 juta? 5 juta guys. Maaf salah. 5 juta. Lalu kita klik info lainnya, kita tuliskan nomor faktur yang sudah tertera di dalam soal. Lalu kita akan mengganti keterangan menjadi uang muka pembelian. Nah, setelah kita sudah mengisi semua itu, kita akan klik proses, lalu kita bayarkan. Jika itu ada peringatan, maka kita klik edit. Lalu kita itu biasanya terjadi pada tanggal guys. Nah, lalu kita isi nomor faktur pajak, lalu kita bayarkan. Kita klik info lainnya. Nah, kita tulis lagi nomor faktur pajaknya. Lalu kita pilih proses, lalu kita bayarkan. Nah, kita akan kembali ke transaksi yang ketiga, yang nomor 3.
kita pilih banknya, kita pilih bank, lalu kita nilai pembayaran atau kita ganti tanggal pembayaran terlebih dahulu. Tanggal pembayaran adalah tanggal 5/01/2017 atau bisa tanggal 5 Januari 2017. Lalu kita refresh menjadi sampai ada 5 juta. Lalu kita ganti transfer bank. Untuk keterangan kita bayar uang muka. Lalu setelah itu kita klik simpan. Nah, setelah itu kita ke transaksi yang keempat, yaitu ada pengambilan barang. Kita klik pembelian, lalu kita klik penerimaan barang. Nah, itu ada terima barang, tanggal, kita kasih PT utama, tanggalnya juga dirubah, tanggal transaksi yang sekarang, yaitu tanggal 6 Januari 2018. Kita ganti tanggalnya terlebih dahulu. (06/01/2018). Untuk nomor terima kita bisa lihat dari soal. Nomor terimanya kita lihat dari soal. Nah, kita klik ambil, lalu kita salah guys, kita isi dulu nomornya, lalu kita klik ambil. Nah, setelah itu kita klik ambil, kita klik pemesanan, kita cari. Bila sudah ketemu kita klik, kita ambil semua pesanan. Sudah lengkap, kita lanjut, kita cek kembali, lalu kita simpan. Oh, sebelumnya kita klik info lainnya terlebih dahulu guys. Kita kasih alamat. Jika alamat tidak perlu, langsung keterangan saja. Penerimaan barang. Kita klik simpan. Nah, ini ada transaksi yang kelima. Kita lanjut. Masih di pembelian, yaitu ada faktor pembelian. Kita klik pembelian, lalu kita cari faktur pembelian. Nah, setelah itu kita cari pemasok dan ganti tanggalnya. Cari pemasok, kita klik PT utama karena yang pemasok adalah PT utama. Lalu kita ganti tanggalnya, yaitu tanggal transaksi yang sekarang. Pemasok tadi belum selesai, itu pemasoknya adalah PT utama. Kita ganti tanggalnya, tanggal transaksi yang sekarang, yaitu tanggal 9 Januari 2018.
Nah, selesai. Kita klik ambil, lalu kita klik penerimaan. Nah, lalu kita cari penerimaan. Bila sudah ketemu, nanti kita langsung klik saja. Nah, kita klik. Jika memang sudah lengkap, kita klik semua lanjut. Nah, lalu kita klik info lainnya, kita ganti nomor fakturnya, atau kita isi nomor fakturnya terlebih dahulu. Kita kasih keterangan, yaitu faktur pembelian. Salah. Kita tulis di situ adalah faktur penagihan kalau tidak salah. Nomor fakturnya tadi harus kita isi terlebih dahulu. Nah, tanggal pengirimannya kita ganti menjadi tanggal 7 Januari 2018. Lalu kita bisa klik simpan. Nah, sama seperti yang tadi sebelumnya, kita lanjutkan, yaitu ada faktur pembelian. Kita klik faktur pembelian, lalu kita cari pemasok, kita klik PT Utama. Nah, kita klik pemasok tunai, lalu kita ganti tanggalnya, yaitu tanggal 11 bulan 1 2018. Kita cari barangnya, yaitu kulkas. Kita klik kulkas. Nah, kuantitasnya kita ganti 5 seperti yang ada di soal, dengan harganya 4 juta. Nah, nanti juga akan otomatis ditotal harganya sendiri. Nah, nanti kita tuliskan langsung diskonnya juga di sini. Lalu kita lanjut. Nah, bila sudah selesai, kita klik info lainnya atau bulat yang ada di bawahnya keterangan itu. Nah, setelah itu kita
isi nomor faktur. Setelah isi nomor faktur, lalu kita isi keterangan. Setelah itu belum guys, kita isi keterangannya. Kita isi faktur pembelian. Kita ganti tanggalnya guys. Nah, setelah itu kita bisa langsung menyimpan. Setelah semua persyaratan sudah diisi, lalu kita bisa menyimpannya. Kita klik simpan. Nah, setelah itu selanjutnya ada pembayaran pembelian. Ada pembayaran pembelian. Kita klik pembayaran mungkin. Pembelian guys. Kita klik faktur pembelian. Nah, kita klik pembayaran. Setelah itu kita pilih bank. Lalu kita ganti tanggal bayarnya juga. Nah, setelah itu kita klik itu refresh. Lalu kita sudah muncul, ketika sudah muncul harga, kita klik info lainnya. Lalu kita kasih keterangan pembayaran kepada PT Utama, masuk tunai. Lalu kita bisa klik simpan. Nah, selanjutnya kita akan ke transaksi yang ketujuh, yaitu pembayaran pemasok. Kita masih di bab pembelian. Lalu kita klik pembelian. Lalu kita klik pembayaran pembelian. Nah, di situ ada pembayaran kepada bank dan nilai pembayaran. Yang pertama kita akan mencari pembayaran kita bayarkan ke siapa, ke PT Inti Sejahtera. Lalu kita klik
Untuk banknya kita pilih bank. Nah, setelah itu kita tinggal ganti tanggal pembayaran, yaitu transaksi yang sekarang, tanggal transaksi. Untuk nilai pembayaran yaitu 20 juta. Kita klik, atau bisa saja kita langsung refresh. Nah, setelah itu langsung kita lanjutkan. Setelah kita lanjutkan, kita klik info lainnya. Untuk tunai kita ganti ke transfer. Untuk keterangan kita ganti pelunasan. Pelunasan atas faktur nomor Nah, setelah selesai kita kasih keterangan, kita simpan. Nah, selanjutnya ada transaksi yang ke-8, yaitu retur pembelian. Bisa kita lihat dari soal itu adalah retur pembelian. Jadi kita klik pembelian, kita klik retur pembelian. Nah, lalu kita klik pemasoknya, yaitu PT Utama yang meretur, lalu tanggal 15 Januari 2018. Lalu kita cari faktur. Untuk itu lalu kita cari yang diretur, yaitu yang atas sendiri. Kita pilih yang atas sendiri. Kita klik. Nah, lalu yang diretur hanya TV, jadi kita tidak klik oven. Nah, TV itu cuma satu, jadi kuantitasnya kita ganti 1. Dan juga total harganya kita pencet, nanti akan otomatis. Nah, setelah selesai semua, kita klik info lainnya. Kita kasih keterangan, yaitu retur pembelian. Nah, jika sudah selesai, lalu kita bisa klik simpan. Nah, lalu kita ke transaksi yang ke-9. Di transaksi yang ke-9 ini kita ada bukti memorial. Nah, kita klik smart link, lalu kita klik penomoran faktur pajak. Kita isi dari nomor sampai nomor dan juga tipe penggunaan. Kita isi dari nomor. Setelah itu kita isi juga sampai nomor. Itu semua sudah tertera di dalam soal. Kita tinggal melihat
di dalam soal. Sepertinya untuk tipe kita tidak usah mengganti, tetap itu saja, lalu kita klik simpan. Nah, selanjutnya kita ke transaksi yang ke-10, yaitu pesanan penjualan. Kita di menu penjualan, lalu kita klik pesanan penjualan. Di situ ada pemasok dan tanggal. Oh, di sini pembelian, guys, bukan penjualan. Di situ ada pemasok. Kita klik penjualan, lalu ke pesanan penjualan, karena transaksi yang ke-10 itu adalah pesanan penjualan. Di situ ada dipesan oleh dan juga tanggal. Kita klik CV setia kawan, lalu kita klik tanggalnya sesuai dengan transaksi yang sekarang, transaksi yang ke-10, yaitu tanggal 18 Januari 2018. Lalu kita pilih barang yang akan dipesan, yaitu ada kulkas, mesin cuci, dan rice cooker. Nah, yang pertama ada kulkas. Kulkas kuantitasnya ada 5 dengan harga 8 juta. Lalu yang kedua ada mesin cuci. Kita cari mesin cuci dengan kuantitas 10 unit dengan harga 5.400.000. Lalu kita klik rice cooker, kita cari rice cooker, kita ganti kuantitasnya menjadi 15 unit, 15 dengan harga 400.000. Nah, setelah selesai semua, sudah kita cek, lalu kita klik info lainnya, kita silang syarat terlebih dahulu, kita kasih keterangan pesanan penjualan. Nah, lalu kita ganti tanggalnya, tanggal yang dipesan ada 21 Januari 2018. Kita klik pengiriman, mobil pick up, mobil box, guys. Nah, jika sudah selesai, kita bisa klik simpan. Nah, selanjutnya kita ke transaksi selanjutnya, yaitu ada surat jalan atau pengiriman pesanan. Kita klik menu penjualan. Setelah itu klik pengiriman pesanan. Nah, di situ ada kirim ke, tanggal, dan pengiriman. Kita kirim ke itu kita pilih CV setia kawan, lalu tanggalnya kita ganti transaksi yang sekarang 21 Januari 2018. Jika pengiriman itu tidak ada, maka kita langsung ke ambil, lalu klik pesanan, kita cari, lalu kita klik selanjutnya. Nah, jika sudah selesai semua, kita klik info lainnya, nomor PO nya, jika ada kita isi, jika tidak ada ya tidak kita isi. Untuk keterangannya kita bisa kasih pengiriman pesanan, kiriman pesanan penjualan. Nah, ketika sudah, langsung kita simpan. Nah, selanjutnya ada transaksi yang ke-12, yaitu faktur penjualan. Kita bisa klik penjualan, lalu kita klik faktur penjualan.
Nah, jika sudah itu ada pelanggan, yaitu kita cari CV setia kawan, kita klik. Untuk tanggal, kita bisa ganti tanggal transaksi yang sekarang, yaitu tanggal 22 Januari 2018. Nah, lalu kita klik ambil, kita klik pengiriman, lalu kita cari, pilih cari pengiriman, kita klik jika sudah ketemu. Nah, jika muncul langsung kita klik saja. Sudah selesai, lalu kita lanjut. Jika sudah sesuai semua dengan yang di soal, kita klik info lainnya. Kita ganti keterangan menjadi faktur penjualan. Nah, jika sudah, langsung kita simpan. Nah, selanjutnya ada transaksi yang selanjutnya, yaitu ada penerimaan penjualan. Kita klik penjualan, lalu kita klik penerimaan penjualan. Setelah itu kita klik pelanggan, yaitu ada CV setia kawan. Dengan tanggal, kita kasih tanggal transaksi yang sekarang, yaitu tanggal 26 Januari 2018. Untuk klik ambil, kita klik pesanan, itu kita cari. Kita cari jasa reparansi terlebih dahulu, guys. Jasa reparansi. Sudah kita klik. Untuk kuantitasnya, kita kasih 1, tetap 1. Lalu kita bisa klik info lainnya, yaitu keterangan. Seterusnya faktur penjualan. Jasa reparasi kulkas. Untuk tanggal kita bisa ganti 26/01/2018, yaitu transaksi yang sekarang. Lalu klik pembayaran. Kita klik proses, lalu ke pembayaran. Kita klik pembayaran. Nah, jika sudah selesai, kita klik pelanggan dari CV setia kawan. Nah, setelah itu kita klik penerimaan penjualan. Nah, lanjut untuk transaksi yang ke-14. Nah, ini sebelumnya kita klik pengaturan, guys. Untuk melihat akun perkiraan, kita klik pesanan, penyesuaian. Kita klik akun penyesuaiannya, ada beban barang rusak. Kita klik simpan. Nah,
Nah, jika sudah selesai, kita lanjut ke transaksi yang ke-14, yaitu kita klik penjualan. Kita klik penyesuaian persediaan, lalu kita klik tanggal tersebut, lalu kita klik kulkas, rice cooker. Untuk keterangan kita bisa kasih penyesuaian persediaan. Lalu kita ganti tipenya adalah pengurangan. Kita lanjut. Lalu kita bisa klik simpan. Selanjutnya kita klik buku besar. Setelah itu kita klik jurnal umum, lalu kita ganti tanggalnya. Salah teman-teman. Kita Nah, ini ada penerimaan penjualan. Kita ganti kas, lalu kita refresh. Kita ganti transfer bank. Kita kasih nomor ceknya. Nomor cek ada di dalam soal, tinggal kita salin. Setelah kita sudah menyalin, kita kasih keterangan, yaitu keterangan penerimaan penjualan, penerimaan pembayaran atas transaksi, atas jasa reparasi tanggal 26, yaitu kulkas. Nah, jika sudah selesai, kita bisa klik simpan. Kita bisa silang transaksi tersebut. Lalu selanjutnya kita bisa klik penjualan, lalu penerimaan penjualan. Nah, kita ada terima dari, yaitu ada CV Tia Kawan, toko sejahtera guys. Dari toko sejahtera untuk bank, kita pertama-tama tanggal dulu, ganti tanggal, yaitu tanggal transaksi yang sekarang, yaitu tanggal 27 Januari 2018.
Untuk bank kita ganti bank, lalu kita refresh supaya muncul nilai pembayaran. Nah, setelah itu kita lanjut. Nah, setelah kita lanjut, kita refresh agar muncul harganya, lalu kita klik info lainnya, kita ganti mode pembayaran yaitu transfer bank. Lalu keterangannya adalah pelunasan seluruh piutang. Nah, setelah itu langsung kita simpan. Nah, selanjutnya untuk transaksi selanjutnya kita lanjutkan ke transaksi selanjutnya. Kita ada penjualan, lalu ke retur penjualan. Kita ganti pelanggan yaitu PT Setiakawan tanggal 28 Januari 2018. Lalu kita pilih yang atas sendiri, lalu kita klik ambil, lalu kita klik rice cooker. Lalu kita kuantitasnya kita ganti 1. Setelah itu kita klik info lainnya. Kita kasih keterangan retur penjualan. Kita kasih retur penjualan karena tidak Nah, setelah itu langsung kita simpan. Nah, setelah itu kita akan ke transaksi selanjutnya. Transaksi yang selanjutnya itu kita klik buku besar, yaitu ada jurnal umum nanti. Langsung kita ke jurnal umum. Kita kasih tanggal 31 Januari 2018. Kita pilih, lalu kita klik beban asuransi. Kita cari beban asuransi. Nah, kita sudah klik beban asuransi, lalu kita klik nominalnya yaitu 1.500.000. Kita lanjut. Lalu kita klik asuransi dibayar di muka. Nah, kita lanjut. Kita klik info lainnya, kita kasih keterangan. Kasih keterangan adjustment beban asuransi bulan Januari 2018 sebesar 1.500.000. Nah, sudah selesai, lalu kita simpan. Kita ke transaksi selanjutnya. Nah, di sini ada transaksi yang ke-19. Kita klik buku besar. Kita klik kas dan bank, lalu kita klik penerimaan. Setelah itu kita ganti untuk kas dan banknya, yaitu kita ganti kas
kita klik bank. Untuk tanggal yaitu tanggal transaksi yang sekarang yaitu tanggal 31 Januari 2018. Selanjutnya kita cari yaitu pendapatan lain-lain. Lalu kita klik. Untuk nominalnya yaitu 120.000. Kita lanjut. Kita klik info lainnya, nomor ceknya kita isi. Jika tidak ada, tidak usah diisi. Lalu kita pencatatannya kita isi. Pendapatan bunga bank. Lalu kita klik simpan. Nah, setelah itu kita ke transaksi yang selanjutnya. Langsung kita ke daftar laporan, kita klik daftar laporan, lalu kita ke buku besar. Keseluruhan jurnal kita klik. Lalu kita ganti tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Januari 2018 kita tampilkan. Nah, setelah sudah melihat itu, kita langsung ke yang sebelumnya itu bukan transaksi, hanya melihat jurnal. Lalu ini kita lanjutkan transaksi. Kita klik buku besar. Ini adalah transaksi yang selanjutnya. Kita klik buku besar yaitu ke akun perkiraan. Kita klik titik hijau, lalu kita cari PPN masukan dan PPN pengeluaran. Nah, itu PPN keluaran. Nah, setelah itu kita klik buku besar, lalu kita ke jurnal umum. Kita ganti tanggalnya yaitu tanggal 31 Januari 2018. Kita cari PPN keluaran. Kita klik PPN keluaran. Nah, kita klik PPN masukan terlebih dahulu. Nah, kita klik PPN keluaran, kita kasih nominal. Nominalnya adalah 1.060.000. 1.060.000. Nah, 10.060.000. Lalu kita klik kita cari PPN masukan. Kita isi nominalnya juga. Rp3.800.000. Kita isi PPN masukannya yaitu 3.800.000. 3.800.000. Nah,
kita lanjut, kita cari BPN kurang bayar. BPN kurang bayar. Setelah ada langsung kita klik. Nah, itu sudah otomatis semuanya, langsung kita lanjut. Setelah itu kita kasih info lainnya, yaitu keterangan. Keterangannya adalah rekonsiliasi BPN keluaran dan BPN masukan. Lalu kita bisa klik simpan. Nah, untuk selanjutnya adalah transaksi yang ke-20, yaitu pembayaran. Kita bisa klik kas dan bank, lalu kita klik pembayaran. Lalu kita cari kas dan banknya, kita pilih bank. Kita pilih bank, lalu kita kasih tanggal transaksi sekarang, yaitu tanggal 31 Januari 2018. Nah, kita cari beban air, listrik, dan telepon. Beban, listrik, air, dan telepon, kita klik, kita kasih nilai atau nominalnya 1.500.000. Kita klik lanjut. Nah, setelah itu kita klik info lainnya. Nomor cek kita isi bila ada di soal, bila tidak ada tidak usah diisi. Untuk catatannya adalah pembayaran listrik, air, dan telepon. Bayaran listrik, air, dan telepon, lalu bisa klik simpan. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada transaksi yang terakhir atau transaksi ke-21. Ada penyusutan selama bulan Januari 2018. Kita klik perusahaan. Kita ke proses akhir bulan terlebih dahulu, langsung kita kasih bulan Januari 2018. Setelah itu kita bisa simpan. Nah, setelah itu ke daftar laporan, kita di neraca induk sekontro, kita kasih tanggal akhir bulan 31 Januari 2018, lalu kita tampilkan. Kita lihat balance atau tidaknya dari soal. Nah, selanjutnya kita lihat laba ruginya. Jika tadi sudah balance, lalu kita dari 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Januari 2018. Lalu kita tampilkan.
Nah, jika sudah balance berarti kita transaksinya sudah selesai, teman-teman. Sekian dan terima Itu tadi kasih. video tutorial yang kami buat. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.